Mari kita buka firman dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya mengajak kita melihat mulai ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41 dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Mari kita buka firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-41. Judulnya Maut dalam Kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Saudara sekalian, urusan dengan Nabi ini agak repot sebetulnya ya. Kadang-kadang pesan yang disampaikan ini otak kita nggak nyampe. Jadi kalau Anda berhubungan dengan kebenaran firman, Anda harus menyadari, seringkali, terlalu sering, bahkan saya berani berkata, selalu sebetulnya, otak kita ini nggak nyampe sebetulnya, dengan apa yang Tuhan omongin yang dikatakan. Nah, tapi teruskan, perhatikan, ini ada tugas yang diberikan kepada bujangnya, dan dia berkata begini, masaklah sesuatu. Nah itu apa? Ya pokoknya sesuatu. Tidak ada rincian detailnya. Kalau dia berkata, buatlah sop kaki kambing. Nah mungkin agak mending. Dia potong kambing, dia potong apa. Tapi ini sesuatu. Artinya, ada bagian yang sepertinya dilepaskan kepada bujangnya untuk dia memutuskan sendiri, ya toh, tanpa diberi instruksi lebih jauh. Nah, apakah benar demikian? Nanti kita belajar, saya berkata begini, ternyata tidak. Sebab kalau Tuhan memberikan kita perintah, jangan hanya terima sekali perkataan Tuhan, langsung kita membuat kesimpulan sendiri, lalu berinisiatif, mengira-ngira sendiri, kira-kira dia maunya ini. Salah. Nanti kita belajar, bahwa sebetulnya ketika engkau diberi perintah, kalau belum jelas, datang lagi ke Tuhan. Maksudmu apa? Detailnya bagaimana? Itu Anda mesti pelajari. Kalau tidak, nasibnya seperti bujang ini. Nah, apa yang dia kerjakan? Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Anda garis bawah itu, 2 kali disebutkan hal yang liar itu. Serangkol penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Jadi ini orang nekat juga, ini barang liar, belum pernah mereka makan, tapi mereka tahu aku ditugaskan masak sesuatu. Nah barang liar ini kan juga sesuatu. Tanpa mengerti, langsung dipotong. Lalu dimasukkan dalam kuali untuk dimasak. Padahal itu apa? Sesuatu, saudara. Nah, sesuatu itu bahaya. Kalau Tuhan memberikan penugasan tertentu, buatlah sesuatu misalnya. Jangan berkata, amin Tuhan, lalu Anda ngarang sendiri. Saya berikan apapun, kan sesuatu. Dia Tuhan yang spesifik dan detail sebetulnya. Oke, lihat lagi lebih jauh. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi, bagi orang-orang itu untuk dimakan. Ini memang bangsa orang nekat. Tidak tahu ini apa, rasanya seperti apa, cedok, kasih makan saja. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka, serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Saya belajar beberapa prinsip dan beberapa kenyataan yang firman ini ungkapkan kepada kita. Yang pertama, saya belajar begini. Orang harus menyadari ya, bahwa hidup kita ini suatu penugasan. Seperti yang dialami oleh si bujang itu, ketika diperintahkan sesuatu, dia sadar ada tugas yang harus dia kerjakan. Hidup kita ini, Anda mesti mengerti, itu suatu penugasan. Nah,
Lalu kemudian dalam kita berjalan menjalani kehidupan kita ini, Anda mesti waspada dengan satu hal. Bahwa kebutuhan dalam kehidupan kita yang terjadi di dalam kekurangan kita. Saya mau ulang lagi. Kebutuhan di dalam kekurangan itu berbahaya sekali. Itu bisa membuat kita mengambil sesuatu yang liar, yang tidak dikenal, yang kita tahu hanya apa? Sesuatu. Dan saya belajar ternyata dari pengalaman. Jelek-jelek saya gembala sidang, saudara. Saya ngerti orang. Saya khotbah sejak umur 17 tahun. Jadi saya bisa berkata, I know people, saya tahu orang. Saya bergaul dengan banyak orang, saya perhatikan dari tahun ke tahun. Apa yang saya perhatikan, saudara? Khususnya kalau orang itu didesak kebutuhan ekonomi, kebutuhan materi, itu ternyata orang lebih sensitif, lebih cepat tidak tahan dibandingkan desakan atau pergumulan yang lain. Seorang ibu telepon saya. Didapati pada mulut rahimnya ada kanker yang sudah menjalar ke berbagai tempat di tubuhnya. Bukan jemaat, tapi dia telepon. Dan rumahnya jauh dari tempat saya tinggal, juga dari gereja. Dan bukan jemaat, sering dengar saya di radio saja. Lalu kemudian telepon dan berkata, saya hanya ingin didoakan Pak Petrus Agung lewat telepon. Jadi akhirnya kita buat kesepakatan kapan saya akan doakan dia. Waktu itu hari Kamis kalau tidak salah ya. Kamis atau Jumat? Kamis. Oke, Kamis. Kamis malam saya telepon dia, kira-kira mungkin jam 9 malam gitu ya. Saya telepon dan orangnya sudah menurut saya sudah tinggal saat-saat terakhir. Dia angkat teleponnya, lirih sekali bicaranya. Dia berkata, iya Pak, saya dokter berkata begini. Badan saya sudah lemas, tolong doakan saya saja. Pelan sekali. Tidak ada kemarahan di hati. Tidak ada berontaknya mengapa saya begini. Tahan. Ibu siap ketemu Tuhan? Ya, saya siap ketemu Tuhan. Saya doakan, saya mintakan anugerah, siap ketemu Tuhan. Selesai, telepon diletakkan. Saya belum ada kabar lebih jauh sampai hari ini. Satu ibu. Problemnya adalah kanker ganas dan hampir mati. Saya ketemu lagi dengan satu orang. Steve ikut saya ajak jadi pelengkap penderita dia. Ini orang sudah macam-macam penyakitnya, komplikasi. Hari itu saya ditelepon di rumah. Sudah tidak kuat, sudah tinggal tunggu waktunya akan pulang. Bergegas sebagai pendeta yang pengen jadi pendeta yang baik, saudara ya. Saya ajak teman saya, Steve di rumah saya bilang ikut saya. Kami ke rumah sakit. Sampai di sana yang saya lihat apa? Begitu saya masuk, ini orang berontak. Dan saya nggak tahu secara medisnya, dokter sudah angkat tangan, tapi mungkin kena sarafnya, kena otaknya. Jadi seperti orang gila. I am the God. Gitu. Wah, ini tentang iman. Ya, Steve ya. Dia diusir. Ini siapa? Hamba Tuhan dari Jakarta. Keluar katanya. Luar biasa. Agung, kamu hamba Tuhan besar. Salah. Hamba dari Tuhan yang besar. Nah, nggak ada hamba Tuhan besar. Hamba dari Tuhan yang besar. Hamba kok besar? Besar kepala banyak, saudara. Hamba dari Tuhan yang besar. Berlutut. Dalam hati saya bilang, ogah, saya berkata. Ya kan, orang begitu diturutin kan kacau. Wah, ngawur, sudah ngomongnya ngawur. Anak-anaknya nangis. Dia mau tendang segala macam. Marah. Lalu saya bilang sama keluarganya, kok nggak disuntik obat penenang? Dokternya takut, dikasih obat penenang, terus tidur, bablas saudara. Jadi, ya ditunggu saja. Ini kan susah, Anda injili, dia bilang, I am the God. Masa kita nginjili the God? Bayangin. Mau Anda kasih firman, oh I am the God, mau kasih firman apa? Sudah kacau sekali. Sudah nggak ada arahannya.
Keluarganya tidak ada yang marah. Tahan mereka, tahan. Nangis tok, sudah. Nggak bisa apa-apa. Beberapa orang pegangi dia karena berontak. Saya pikir terlalu lama dengan dekat ini, saya juga nggak tahan, saudara. Saya keluar. Saya keluar, tanya mereka. Saya hanya berdoa, saya hanya berkata, yuk kita mintakan anugerah kemurahan Tuhan. Minta Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan. Selesai, saya ngomong sama keluarganya, cuman satu aja. Mintakan kemurahan Tuhan. Saya pikir, apa yang terjadi, saudara? Beberapa hari kemudian, sadar, orang dimintain maaf semua. Saya, maaf ya, saya kacau, saya marah-marah katanya ya. Semua dimintain maaf. Saya yang belum dimintain maaf karena saya belum kunjungi lagi. Takutlah sama dekat, itu saya takut. Jadi kemudian waras pulang dari rumah sakit. Masih hidup sampai sekarang ya? Masih hidup sampai sekarang, saudara. Luar biasa. Orang sudah kondisi begitu. Orang tahan itu masih. Tapi, nah ini perhatikan. Kalau orang sudah kecepit soal ekonominya, duit saudara, heran. Ini seperti bujang ini. Dia harus masak sesuatu di rumah, di almari, kalau ada almari atau kotak makanannya. Nabi tidak ada persediaan yang dia bisa masak untuk ngasih makan rombongan besar. Kecepet toh. Dia butuh sesuatu untuk dimakan, bagian dari tugasnya, keluar dia. Apa yang dia cari? Labu liar. Heran. Saya ngalami beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir ini, saudara. Satu hari ada seorang ibu, saya tadinya nggak tahu siapa dia. Datang ke rumah, kasih surat, lewat sopir saya, suruh ngasihkan saya. Dikasih loh, ini siapa dari siapa? Ada ibu-ibu Pak naik motor tadi datang, titip ini buat Bapak. Dalamnya ada kayak paketnya apa saya nggak tahu, saya buka, dalamnya kaset. Saya lihat khotbah saya sendiri. Lalu saya buka, saudara. Anda tahu? Isinya kampanye saya dimaki-maki. Bukan partai politik, kampanye pribadinya yang kepahitan. Dia marah, dia berkata, mana buktinya? Segala macam. Hanya hamba Tuhan yang diberkati. Karena orang suka memberkati hamba Tuhan. Untuk jilat saja sekedar. Loh, saya kalau dijilati orang ya jijik kan sebetulnya ya. Ngawur juga ini orang. Hanya untuk menyenangkan manusia. Kalau orang seperti saya, tidak ada yang memberkati. Lalu dia pakai ayat, Bapak dengarkan khotbah Bapak sendiri. Loh, saya tahu yang saya khotbahkan. Terima kasih kamu memberi saya kaset, saya simpan dengan baik. Bagian terakhir begini, saudara. Saya minta dari Tuhan sekarang. Bapak yang harus memberkati saya. Saya butuh uang. Jumlahnya silahkan tanya Tuhan sendiri. Itu Rebo. Saya beri waktu sampai Kamis besok. Terakhir. Teroris amat ini. Saya lihat ini orang siapa? Ada nomor teleponnya. Luar biasa tuh. Ada nomor teleponnya. Saya ini malam berdoa, Tuhan. Ini orang, saya jujur pribadi, saudara, saya nggak marah. Saya bilang, biasa. Ya toh, itu hal sehari-hari, biasa. Tapi saya perhatikan, kok aneh. Kalau sudah kena soal uang, bisa ngomongnya apa? Nggak usah Tuhan-Tuhanan. Kenapa bisa begitu sensitif? Coba saya berkata kepada Anda kan. Ini tahun breakthrough. Bayanganmu apa? Duit semua. Siapa yang bilang itu duit? Tapi kita sudah berfokusnya apa? Duit. Memang UUD itu. Ujung-ujungnya duit. Lalu ya saya bilang Tuhan, ini kenapa? Dan saya saksi pada Anda. Sejak saya dalam mimpi pada akhir tahun lalu itu, saya banyak sekali yang saya rasa berubah di dalam saya. Ngomong dengan Tuhan itu
tambah clear sekali dia ngomong. Jadi saya duduk, saya diam gini, Tuhan ini kenapa ya orang-orang ini? Dan Tuhan ngomong sama saya, dia bayar harga. Dia sedang bayar harganya. Aku bilang, dia bayar harga, aku dimaki-maki. Nah Tuhan yang diam aja, itu tidak komentar. Seperti dia bilang, tahu sendirilah pokoknya gitu kan. Saya diam, tidur saya. Besoknya adalah hari terakhir, deadline. Untung dia tidak pegang nuklir, saudara. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Saya diam aja. Ditelepon nggak Pak? Enggak cari penyakit saya lah. Kalau Tuhan ngomong, saya baru omongin. Lalu kemudian sore datang. Yang temuin istri saya. Security kelas berat buat hidup saya, istri saya sendiri. Habis lenyap pokoknya ketemu dia. Datang, dia bilang, Ibu, saya yang kemarin tulis surat kepada Bapak. Baik, duduk, tanya. Dicuci bersih, saudara. Dan dia bilang, ngomongin kaget. Lu saya tidak bermaksud menantang. Oh ya, pakai bahasa lebih kasar atau lebih halus lagi, kata-kata begitu. Ngomongin panjang lebar, dicek kamu itu ikut di sel grup mana, di mesbah keluarga mana, dicek kamu balik ke ketua mesbah keluargamu, ketua selmu, ngomong ke dia, suruh ketemu, janjian ketemu aku lagi. Uang saya tinggal 400 rupiah, Bu. Aku pernah tinggal 100, pulang saja katanya. Kadang-kadang saya ini orangnya terlalu gampang mengiyakan, saudara. Jadi dapat istri yang dengan tegas tanpa rasa berdosa bilang, no. Wah, bagus lah. Kombinasi bagus, saudara. Singkat cerita, kita ngerti ini orang. Ini orang terima pertolongan begitu banyak dari gereja. Tidak mau ke staf lagi karena sudah ketahuan, langsung ke pendetanya. Ketemu istri pendetanya. Habis. Singkat cerita sekali ketemu dipanggil. Dia bilang gini, ngomongin lagi. Buka semua. Minta maaf. Nangis-nangis. Bu, tapi ibu tidak membuang saya. Tidak. Bertobat. Saya nggak ketemu orangnya sampai hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi saya perhatikan. Kok bisa begitu ya? Yang sudah nyawanya hampir hilang. Bisa tahan tuh orang. Tapi ketika kena duit, kok nggak tahan? Kebutuhan di dalam kekurangan bisa membuat orang jadi liarnya luar biasa. Saudara, ini juga berlaku untuk segala aspek. Bukan hanya uang. Tapi saya perhatikan, khususnya kalau sudah kena uang, orang jadi beringas sekali. Heran. Nah, karena itu Anda harus mengerti begini. Itu yang membuat sebetulnya dilema buat Tuhan. Kerinduan hatinya sebetulnya memberkati anak-anaknya. Tapi Allah harus meyakinkan dirinya bahwa engkau tidak akan murtad dengan berkat itu. Semua berkata, tidak mungkin. Kenyataannya banyak yang murtad karena uang. Karena itu sebetulnya yang paling sehat ikuti polanya Tuhan. Izinkan Tuhan itu didik dan bentuk hati kita. Jadi seperti yang Dia mau. Jangan cari yang di luar dulu. Yang jasmani, yang materinya. Itu belakangan, saudara. Saya beritahu ya sebetulnya. Itu hal yang paling mudah yang Tuhan bisa berikan. Serius. Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku. Right? Hal yang pertama yang gembala buat apa? Takkan kekurangan. Gampang toh. Belum sampai kebajikan, kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita loh. Itu yang paling belakangan itu. Bahkan lembah bayang-bayang maut itu juga belakangan. Tapi yang pertama dia buat, takkan kekurangan aku. Simpel toh. Tapi tidak sesimpel itu ternyata. Sebab Alkitab tegas berkata, saingan Yesus atas hati kita adalah satu. Siapa itu? Mamon. Kamu tidak boleh bertuhankan dua tuan. Jadi buat banyak orang, Mamon itu juga tuan.
dan sejajar dengan Yesus dalam pandangan manusia. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat supaya membuat Anda lebih jelas lagi. Buka Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal 16, perhatikan pada ayat yang keempat. Keluaran 16, ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kalau Anda merasa, Pak ini nggak cukup Pak, terlalu mepet buat saya. Itu bagus. Sebab Tuhan mau lihat hatimu dan hati saya. Apakah dalam keadaan seperti itu, engkau tetap berpegang pada hukum Tuhan atau tidak. Lompat ke ayat yang ke-16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, bukan keinginannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi itu rotinya itu ajaib. Yang agak tamak kan, oh banyak, ditimbang nyusut. Yang karena lemes mungkin orang tua nggak punya dikit-dikit ditimbang mekar. Semua puas pokoknya. Semua kenyang. Kalau over banget, busuk. Tetap tidak bisa dimakan. Tapi Anda harus mengerti tujuan Tuhan adalah supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Di dalam kekurangan, Anda harus menghadapi ujian Tuhan dan ujiannya ujian hati. Di dalam kelimpahan, ujian hatinya tetap berlaku. Coba buka 2 Tawarikh pasal yang ke-32. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-31. Saya pernah bacakan buat Anda, mari kita lihat lagi. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-31. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu, Anda perhatikan, Allah meninggalkan dia untuk apa? Mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Anda tahu yang dia buat? Ketika orang-orang Babel datang, dia pamerkan semua kekayaannya dan kekayaan bait Allah. Dia tidak sadar Tuhan undur dari dia. Kamu sudah sehat, Hizkia. Dan kamu makmur, kamu berkelimpahan. Ini orang Babel, orang dunia datang. Dia mau berkata, coba aku akan tinggalkan sebentar. Dari jauh aku perhatikan. Aku pengen ngerti isi hati raja ini. Ternyata apa? Sombong. Dia pamer, nih saya punya. Ini saya punya. Dengan bangga dia tepuk dadanya. Dan Tuhan kirim Nabi berkata, apa yang kau buat, Hizkia? Dan Tuhan berkata, semua yang kau pamerkan itu akan dirampas dan dibawa ke Babel sebagai jarahan mereka. Anda ngerti? Oleh karena itu Anda mesti perhatikan. Karena yang namanya duit ini, urusan dengan hati kita itu kencangnya luar biasa. Hati-hati saudara. Dan Tuhan sebetulnya ini loh kalau perhatikan. Dia diberkati begitu luar biasa. Justru kelimpahannya menjerumuskan dia. Ketika ditinggal undur oleh Tuhan, hatinya keluar aslinya. Apa itu? Sombong. Dia bangga apa yang dia punya. Dan dari kesombongannya, dirampas semua yang ditunjukkan kepada utusan Raja Babel. Saudara sekalian, ini memang sesuatu yang Anda dan saya harus perhatikan.
Kenapa seringkali berat bagi Tuhan untuk bisa memberkati kita? Manusia batiniah kita tidak cukup punya daya topang dengan berkat yang Allah sediakan. Lihat Amsal 28 sekarang. Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28, perhatikan pada ayat yang ke-20. Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat apa? Banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya, cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari. Jadi fokusnya pada kekayaannya atau kita harus bisa dipercayai? Harus dapat dipercaya. Bisakah Tuhan percaya dengan saudara? Bisa. Karena apa? Supaya cepat berkatnya turun dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak terlalu terkesan dengan jawaban saudara. Sebab dia nembus sampai ke dasar hatimu yang paling dalam. Ngerti saudara? Seberapa nanti kepercayaan Tuhan, segitu Anda akan terima. Itu yang paling aman, saudara. Saya ingat tahun 96, saya pernah cerita juga dengan Anda. Pak Yusak itu diomongin, suruh ke Semarang, nyampaikan pesan buat saya. Dia bilang, mulai sekarang kamu harus hidup seperti caraku hidup. Saya bilang, dalam hal apa? Selera orang berbeda-beda. Lalu kemudian dia berkata, dalam hal keuangan. Gimana caranya Pak Yusak dalam keuangan? Dia berkata, kalau aku terima berkat dari siapapun, aku terima, belum tentu ini milik saya. Saya doakan dulu, Tuhan ngomongnya bagaimana. Suruh ngasihkan si A, ya aku kasihkan si A. Suruh bagi 2, A dan B, bagi 2, A dan B. Suruh 3 orang A, B, C, ya 3 orang A, B, C. Dia berkata, buat kamu, saya kembalikan perpuluhan, sisanya saya nikmati buat keluarga. Lalu kemudian dia tanya si istri saya, kamu sanggup tidak hidup cara begitu? Karena istriku tidak sanggup. Pernah dia tahu, yang aku terima jumlahnya gede, disuruh ngasihkan orang semua, dia berkata, ya sayang ya yang eman-eman ya, kan banyak kok untuk dia semua. Sebagian saja, malah Tuhan tidak suka. Jadi dia ngomong akibatnya istriku tidak boleh tahu, yang sempat mampir di tanganku berapa, terus dilempar ke orang lain, tidak usah tahu. Dia hanya boleh tahu yang untuk keluarga kami berapa, itu memang dia yang pegang dan dia yang tahu. Dan istri saya berkata, itu konfirmasi buat yang Tuhan pernah ngomong. Singkat cerita, sejak itu kami lakukan seperti itu. Tapi kemudian, menjelang kita selesai, dia ngomong sama saya begini, ini butuh kejujuran dan kerendahan hati. Dia ngomong begini, aku ini, Pak Yusuf berkata, tidak bisa pegang uang banyak. Sebab aku ini bekas orang mata duitan. Ya, dia ngomong gitu. Tapi aku diberi Tuhan pundi-pundi kecil, tapi nyumber terus tidak pernah habis. Tapi sebanyak-banyaknya, ya segitu. Karena aku ini orang mata duitan. Tahu artinya apa? Itu bentuk kelemahan yang perlu proses besar sekali untuk menghilangkannya. Dan perlu bertahun-tahun. Dan dia cerita dulu pernah dijanjiin orang diberi uang berapa? 100 juta dari penjualan rumahnya orang lain. Semalam tidak tidur. Pakai untuk apa ya uang 100 juta ini? Sampai menjelang pagi Tuhan tanya, kamu ngapain Yusak? Mikir duit mau dipakai kemana? Dia ngomong terus terang. Besoknya yang jual rumah berkata, tidak jadi, pembelinya mendadak membatalkan sepihak. Saya dengar sampai hari ini itu rumah tidak laku dijual, saudara. Gawat. Nah, kemudian dia ngomong sama saya gini, tapi aku lihat kamu bisa pegang uang besar. Nanti kamu lihat Tuhan kasih kamu kepercayaan pegang uang besar. Dari situ saya belajar. Ternyata Tuhan itu ngerti. Ingat loh, Tuhan itu ngukur hatimu. Kalau saya tanya, semua berkata, siapa yang bisa dipercayai? Saya. Sampai mentok-mentok gini. Gitu. Ya kan? Sebetulnya bukan dipercayai, tapi, saya. Begitu kan? Ini loh saudara, UUD tadi loh. Iya, pokoknya dapat duit dulu, nanti kita pikir belakangan. Kan begitu? Tapi dia itu ngukur kok kedalaman kita. Dia ngukur daya tahan kita.
ini jenis apa ini? Kantong-kantongnya ini. Karet, kain, baja, atau apa ini? Dia ukur. Sampai di mana kesanggupan kita dipercayai. Kalau engkau dalam keadaan kurang, apakah engkau berpegang pada hukumnya? Kalau engkau limpah, apakah engkau tidak jatuh atau jatuh dalam kesombongan? Dan engkau pamerkan dengan bangga. Ini yang aku punya. Dan akhirnya ketika diuji oleh Tuhan, didapati kita tidak berkenan di hadapannya. Saudara, saya berani berkata, ujung-ujungnya kekecewaan kita dengan Tuhan justru membawa masalah lebih besar dalam hidup kita. Sebab one day, satu hari kelak, Anda pasti ngalami ini. Engkau akan ditunjukkan semua kebaikannya. Dan engkau ditunjukkan semua reaksi hatimu. Dan di situ pasti malu. Karena kita berkata, aku tidak tahu diri. Kok berani marah-marah dengan Tuhan. Ternyata dia yang benar. But it's too late, terlambat. Karena apa? Selama ini kita berpikir dengan pola pikir manusia sendiri. Ngerti saudara? Nah, Pak, sekarang saya ini kekurangan. Apa yang harus saya buat, Pak? Tadi pagi Pak Ardian sharing dengan saya, bagus sekali. Tadi sore seperti diingatkan, saya mau bacakan ayat yang tadi pagi Pak Ardian ceritakan, sharingkan. Nanti kalau saya lupa saya tanya dia, ada beberapa yang saya harus tanya dia. Amsal 25 ayat yang kedua. Ya, ini bagus sekali, ini bagus sekali. Tadi waktu mandi Tuhan berkata, kamu ngerti ini bagus sekali. Amsal 25 ayat yang kedua. Mari kita baca dengan keras bersama-sama. Amsal 25 ayat yang kedua. 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kata menyelidiki dari kata sebetulnya apa? Discover. Tadi Pak Ardian cerita bagus. Ada 3 kata yang diterjemahkan sebagai menemukan sesuatu. Kata ini artinya menemukan. Yang pertama invent. Invent ini kalau orangnya adalah inventor, ya. Itu artinya juga menemukan, seperti Thomas Alva Edison menemukan bola listrik, itu dia seorang inventor. Apalagi ya, banyak loh orang ya, yang menemukan begitu banyak penemuan-penemuan, ya. Misalnya menemukan ini, Pasteur menemukan akan vaksin dan sebagainya. Jadi ini kan inventor. Dari olahan itu dia, ya ini bukan. Yang kedua adalah discover. Discover ini gini, barangnya sudah ada sebetulnya. Tidak perlu diolah, tidak perlu diapa-apain lagi. Sudah ada, tidak perlu eksperimen apa-apa. Tapi kita belum ngerti. Ya, kayak Christophorus Columbus. Dia menemukan benua Amerika. Tapi itu benua sudah ada rumorsnya sebelumnya. Ada kehidupan lain di belakang itu. Ada yang lain di sana, di seberang laut itu. Lalu kemudian dia cari, dia kelilingi. Sebetulnya tujuannya mau ke daerah Hindia sebetulnya. Cari rempah-rempah. Tapi kemudian dia ketemu apa? Benua Amerika. Nangkap ya? Yang ketiga itu to find. Anda menemukan, Anda di jalan ketemu barang, Anda ambil, Anda menemukan. Tapi yang Alkitab katakan itu discover. Sesuatu yang sebetulnya hidden, tanda petik ya, disembunyikan Tuhan somewhere. Lalu engkau berkata, Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Itu kan kemuliaan Allah itu merahasiakan atau menyembunyikan sesuatu. Dia sembunyikan aja. Dia sembunyikan di sini. Anda mau tahu di mana harta karunnya Tuhan? Disembunyikan di sini. Di sini. Yang tiap hari Anda bawa dengan gagah kayak pendeta. Atau kayak Sanhedrin. Ya toh? Itu di dalamnya isinya harta karunnya surgawi yang luar biasa. Dan itu hidden. Tersembunyi pada kata-kata dan kalimat-kalimat di sini. Kalau engkau bisa discover it, kalau engkau bisa menemukan di sini, saudara jadi raja. Naik saudara. Bum, 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 bum. Dari mana? Ini. Amen.
Itu rahasia. Banyak orang baca begini. Aminnya besok pagi. Katanya tidur dalam hadirat Tuhan. Baca, nggak ngerti. Dengerin seminar aja lah pokoknya. Nggak ngerti. Kalau saya Pak senang dengar kaset. Iya memang. Tapi engkau tidak bisa discover something. Tanpa saya sadar. Saya pernah ceritakan berkali-kali. Ketika saya masih begitu muda, tidak punya apa-apa, pengen punya sepeda motor, saya tanya dengan pendeta. Ajari saya beriman Pak, dari firman. Supaya saya punya iman dan dapat sepeda motor sendiri. Itu penemuan, discovery. Anda temukan sesuatu yang hidden, yang tersembunyi. Ketika Tuhan mulai buka, ajari dari firman-Nya, saya berkata, wow, ini yang dia mau. Ini caranya. Aku ngerti sekarang. Jadi sudah. Dan itu ngangkat kita dari bawah. Kemuliaan raja-raja itu dia menemukan yang tersembunyi. Begitu Anda temukan hidden treasure ini, Anda naik. Bukan hanya soal materi, semua aspek. Banyak orang lebih suka panik. Gimana ya? Konseling mana ya? Dan milihnya yang bisa selaras dengan kehendak saya. Kalau enggak, bukan enggak peka dia, cari lagi. Oh betul, nah ini peka. Akhirnya tertipu saudara. Bisa nangkep ya? Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, dia sembunyikan. Oh ya, sebab dia berkata, jangan buang mutiara pada orang yang tidak layak terima, tidak usah terima. Dia sembunyikan. Alkitab mengajarkan hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Orang yang menggali menemukannya. Apa yang harus dia buat? Dia jual semua miliknya, dia beli ladang itu. Dan dia nikmati harta terpendam itu. Dan di sini saudara, sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau engkau punya pergumulan, tekanan apapun, belajar tenang dulu. Lalu berkata Roh Kudus, aku mau gali ini. Ajari aku, pimpin aku Tuhan. Lalu engkau tidak hidup tergantung dari orang lain dan tidak tergantung pada hamba Tuhan. Engkau langsung punya hubungan dengan Allah secara pribadi. Nah, kalau itu terjadi saudara, luar biasa. Hidupmu diubah Tuhan dan engkau belum pernah mengalaminya. Tidak ada kepahitan. Anda ngerti semua yang dia mau. Engkau ngerti persis apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Dan engkau jalan dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saudara. Amen. Nah, perhatikan. Harusnya bagaimana sih Pak? Kita kembali ke dua raja-raja tadi. Tadi saya berkata begini. Kalau Anda punya perintah penugasan tertentu dari Tuhan. Dan ketika engkau dapat sepotong, biasanya orang langsung bertindak. Kita olah sendiri, kita pikirkan caranya, lalu kita berkata ini yang paling baik, lalu kita kerjakan. Saya mau berkata begini, selama itu belum jelas bagaimana cara mengerjakannya, dan hikmat Tuhan belum turun, balik ke Tuhan lagi, tanya Tuhan. Sebab begini saudara, inilah hobinya Tuhan. Dia tidak pernah memberikan kita satu paket utuh dari A sampai Z langsung, nih buat kamu. Enggak. Dia berikan bagian per bagian, supaya ketergantungan kita dengan dia besar sekali. Kita itu dibuat addicted, kecanduan Tuhan dalam hidup kita. Anda tidak boleh kecanduan yang lain. Cuman satu yang halal hukumnya. Anda dan saya kecanduan akan Yesus yang luar biasa. Tidak bisa hidup tanpa dia. Mesti kembali ke dia, kembali ke dia, kembali ke dia. Ini saya berkata ini it's a sweet bondage saudara. Ikatan yang manis karena terikatnya dengan Yesus yang luar biasa. Cenderungnya kita gegabah. Bergerak semau kita sendiri. Dan lihat akibatnya. Yang didapat adalah labu liar. Ketika dimakan semua orang teriak. Maut ada dalam makanan ini ya abdi Allah. Saudara sekalian, mengapa banyak orang akhirnya berantakan hidupnya? Sekalipun pada mulanya. Dia berkata, Tuhan berfirman. Ini arahku dari Tuhan. Betul. Tapi bagaimana engkau sampai ke sana?
kita seringkali tidak tanya Tuhan, bagaimana Tuhan caranya. Dan saya bisa berkata, semua yang awalnya dari Tuhan, caranya Anda salah, bisa hilang. Bisa. Kok bisa, Pak? Saya beri contoh. Anda diberi sebuah batu berlian. Bagus, dia bilang. Dan berkata, aku berikan ini, kelak kamu akan pakai ini sebagai batu pada cincin. Engkau berkata, amin Tuhan. Lihat berliannya toh, Anda sambar. Anda sambar. Tidak berpikir panjang, engkau berkata. Oh, dia berkata, nanti aku pakai cincin dengan batu ini. Harusnya apa Tuhan? Nah, cincinnya mana? Nah, dia berkata, ya aku punya cincinnya. Masangnya Tuhan, bagaimana? Aku pasangin. Dia maunya kita. Dengan kita tuh begitu. Terus. Nah, kita sok hebat. Berlian, dapat. Oh, ini dia. Cincin ya. Omku tukang emas. Sebenarnya ahli gigi. Dia bisa lah buat cincin gaya gigi. Tanya betul, oh aku ada. Dicoba ini pas. Tapi ininya terlalu gede, harus dirapetin. Pas gak ini? Bisa. Kamu pokoknya tinggal pakai alat pencetin begini nanti kan rapet bisa. Lalu Anda ambil tangnya sendiri, pencetin. Apa yang terjadi? Krak! Pecah. Hilang gak berkatnya? Hilang. Dan itu banyak terjadi. Saudara sudah terima janji, tapi masih berupa barang yang sepotong. Jangan tergesa-gesa. Anda olah sendiri, karena omong ahli gigi, hancur itu berliannya. Jadi butiran-butiran yang sangat kecil. Dan value-nya jatuh dan tidak ada lagi. Engkau nangis sampai bagaimanapun. Tuhan lagi dong berkatmu. Berkatnya Esau, bukan berkat Yakub, saudara. Ini ketergesaan kita. Seringkali kita nggak sabar. Maunya sendiri. Oh, Tuhan berkata, jadi hambaku. Amin, tinggalkan semua. Rumah dikasihkan pemulung. Ya, ambil mobil ini, gua mau jadi hamba Tuhan. Endapnya apa? Melarat, saudara. Kalau kita pahit dengan Tuhan. Dia berkata, loh aku belum selesai ngomongnya. Jadilah hambaku 5 tahun lagi. Orang baru koma. Lah gak ngomong. Kamu tidak sabar. Aku belum selesai, kamu sudah kabur. Anda bisa nangkap ini? Ini yang selalu jadi persoalan bagi banyak orang. Dan saya perhatikan banyak orang sudah terima barang yang precious sekali. Caramu handle daging. Hilang, saudara. Hilang. Contohnya kan Esau. Itu kan dari lahir itu kan haknya dia. Tapi Alkitab berkata, dia pandang rendah hak kesulungannya. Semua yang engkau dapatkan dari Tuhan, handle it with care, saudara. Bukan dengan kedaginganmu, bukan dengan hawa nafsumu. Pasti hilang. Sebab dia tidak pernah beri kepada orang yang tidak bisa dipercayai. Dan yang ternyata tidak menghandle itu dengan baik. Dalam segala aspek. Uang sama, jodoh juga sama. Hati-hati. Anda, Pak, ini calon suamiku ini luar biasa. James Bond 3 kali kalah, Pak. Lalu fotonya ada bingkai. Dengan bingkai rotan. Anda taruh di mana, di WC ada, di mana ada. Anda kasih minyak urapan yang dibakar. Gitu. Besoknya mati dia, saudara malah. Hilang. Kalau mati masih bagus. Tiba-tiba dia berkata, sorry ya, ada perempuan lebih bagus dari kamu. Bye-bye. Anda ambil pisau, Anda corak-corak dengan kepahitan. Dan dia berkata, kenapa Tuhan? Pendeta ini, nabi ini bernubuat.
Memang betul. Tapi caramu handle daging. Bukan seperti cara. Nanti saudara. Apapun. Anda terima janji Tuhan. Hati-hati. Seperti benih janin dalam kandungan kita. Ya kan? Anda hamil muda. Hati-hati toh. Masa terus jadi instruktur senam aerobik? Ya lompat. Jebol itu bayinya saudara. Hilang nggak? Hilang. Karena semua yang baru awal, belum matang itu. Anda tidak handle dengan roh. Makanya Tuhan mau setiap saat kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Dan kembali ke Tuhan. Pak, saya sudah kadung hilang ini. Bayar harga, ngucap syukur, melekat ke Tuhan. Mungkin masih ada kesempatan buat Anda. Ada berkat susulan yang lain. Kalau engkau setia, dia kembali memberkati Anda. Dia mau lihat sikap hatimu berubah. Dan jujur saya berkata, tidak overnight. Ya Pak, saya berubah. Mana berkatnya? Tuhan berkata, kamu masih long way to go. 13 tahun lagi. Ya nak katanya. Kan terlanjur tua Tuhan. Tidak masalah. Abraham tua-tua juga laku katanya. Tuhan itu nggak usah dibatasi dengan waktu. Ya kan, dia alfa omega kok. Makanya itu jangan suka bergurau dengan Tuhan, saudara. Anda suka bergurau, dia mau bergurau. Berguraunya dengan memperpanjang waktu penantianmu. Kita yang tidak tahan, saudara. Be serious dengan dia. Anda boleh akrab, Anda boleh dekat. Tapi serius dengan Tuhan. Amen, saudara. Yang ketiga, terakhir. Lihat, ayat yang ke-41 saya akan bacakan lagi di 2 Raja-Raja 4 tadi. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah apa? Tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Nah, perhatikan. Yang dipakai itu tepung. Tepung itu apa sih? Tepung itu apa sih? Ibu-ibu, gandum yang ditumbuk, dihaluskan, terus apa? Diayak, disaring, jadi lembut. Dan itu asalnya in the house, di dalam rumah. Bukan outside the house, bukan di luar rumah. Ngerti? Kalau Anda sudah dapat yang liar sekarang ini, sudah nggak tahan ini, Pak, ini sudah liar banget ini keluargaku, sudah liar banget ini kondisiku. Jangan cari jawaban di luar rumahnya. Anda kembali ke dalam rumahnya. Tepung tidak pernah ditaruh di hutan seberang. Dia di dalam rumah, in the house. Dan cara untuk membuat jadi baik hidup kita adalah jadi tepung. Kita kan gandum, dituai. Terus siapa? Tumbuk. Dihalusin. Dari berbagai macam campur jadi satu. Diayak Tuhan. Dibuat precious. Halus lagi. Mau tidak Anda ditumbuk? Enggak Pak, enak begini. Boleh aja. Tapi tepung itu tidak bisa menawarkan racun. Lihat ayat terakhir. Matius 9. Injil Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-16. Matius 9. Ayat yang ke-16. Alkitab berkata, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah. Kok bisa ya Pak? Bisa. Dengar baik-baik.
Zaman dulu, bahan itu seperti tahun 60-an. Kalau habis dicuci, nyusut bahannya. Sekarang kan sudah oke ya. Anda yakin beli baju, size-nya dicoba di ruang itu fitting room, Anda coba, jadi oke. Anda cuci pun tidak berubah size-nya. Dulu saya masih ingat ketika saya kecil, kalau orang tua saya buatin baju, diukur, digedein. Karena bahannya jelek. Kalau dimasukkan air, kena sabun, dicuci, nyusut. Kalau dipasin, dicuci, nyusut. Bukan kita, tapi baby adik kita yang bisa pakai. Nah, Anda harus tahu, kalau kain masih baru, itu kedagingannya masih banyak. Belum disusutkan. Nangkep ya? Kalau ada baju yang tua, baju yang sudah mengalami penyusutan, itu ada lubangnya. Bayangkan ya, kalau ditambal dengan kain baru, oke, kelihatannya pertama bagus nggak? Bagus kan? Tapi kemudian, toh baju itu akan dicuci. Waktu dicuci, perhatikan, kain tambalan yang baru ini akan apa? Nyusut. Ketika dia nyusut, dia akan narik jahitan yang melekat pada baju yang tua. Ketika dia nyusut, tarikannya robek. Jadi dulu orang melakukan apa? Kain baru ini dicuci dulu. Nah, cara nyucinya zaman dulu tidak seperti sekarang. Sekarang pakai mesin cuci. Sehingga penyakit zaman sekarang adalah pusing. Ya kan? Dulu nggak begitu. Dibawa ke sungai. Lalu kemudian dicelupin ke air. Lalu kemudian dipukul-pukulkan ke batu. Yang pecah bukan batunya. Tapi kainnya dibuat jadi lembut dengan itu. Banting. Kan kalau Anda ke desa-desa masih itu? Ya banting. Sudahkah hidupmu dibawa ke sungainya dan dibanting-banting? Dan beberapa kain nekat. Sudah dibanting-banting, tetap tidak mau nyusut, saudara. Aku tetap sama kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Yang boleh ngomong gitu hanya Yesus, kita harus berubah. Banting-banting begitu, masukkan air lagi, semur. Perlu beberapa kali proses, sampai proses penyusutannya berhenti. Nah, kain ini siap untuk menambal hidup orang lain yang terkoyak. Mengapa ada banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, melayani orang, bukan membuat orangnya lebih baik, tambah parah, tambah kepahitan. Sebab orang-orang ini, beliau-beliau ini belum disusutkan. Masih melarnya banyak, saudara. Perlu dibawa ke sungainya, bukan sungai sukacita, dan dibanting-banting ke batu Kristus Yesus, saudara. Sampai dia mengalami proses penyusutan yang perfect dan sempurna. Kemana ada kain terkoyak, Anda ditempelkan. Tidak memperburuk masalah. Anda menyelesaikan masalah lewat kehidupan kita. Ngerti, saudara? Saya berdoa Anda belajar sesuatu malam hari ini. Karena ini yang sebetulnya dari hati Tuhan buat setiap kita. Dan saya berdoa tidak ada orang yang berkata, saya nggak mau Pak. Tapi seharusnya setiap kita berkata, Tuhan, proses apapun yang sedang aku lewati hari ini, biar aku lewati sampai tuntas. Ingat kemenangan Tuhan yang beri. Jangan berpikir rumit, dia berpikir sangat simpel. Tapi ingat ujung-ujungnya, dia lihat akan hati kita. Siapa kita yang sebenarnya. Dia mau buka, supaya dia bisa ubah kita seperti yang Yesus mau. Amen.